Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja Pak William, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak William. Hari ini tampaknya indeks harga saham gabungan melanjutkan pelemahan Pak. Sudah tadi ke 7.220-an setelah pada hari sebelumnya juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, terutama dari sisi teknikal, level support masih terjaga tidak Pak dengan pelemahan lanjutan yang terjadi hari ini? Ya, untuk pelemahan hari ini saya pikir juga menyusul pelemahan yang terjadi kemarin. Kelihatannya secara teknikal juga IHSG mau mengalami koreksi ya. Jadi saat ini masih di fase konsolidasi, berpotensi support terdekatnya di 7.207 ini bisa ditembus, menguji support selanjutnya di 7.150 Pak. Baik, dari jangka pendek arahnya akan kemana ini untuk dari IHSG, terutama di tengah penantian para investor terkait dengan FOMC The Fed, kalau tidak salah Kamis di pekan ini, Pak William. Ya, saya pikir akan menguji supportnya ya di sekitar 7.200 untuk jangka pendek, mungkin Rabu sampai Kamis esok hari. Oke. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi hari ini tampaknya juga diwarnai oleh rilis kinerja laporan keuangan di semester pertama di 2024, Pak. Ini lebih berpengaruh kepada masing-masing saham yang sudah merilis kinerja mereka, terutama di perdagangan hari ini. Ya, saya pikir memang cukup berpengaruh hasil laporan keuangan yang sudah dirilis ya, dan kelihatannya juga cukup banyak pelaku pasar yang saat ini masih cenderung untuk wait and see terlebih dahulu, khususnya untuk pergerakan harga IHSG ke depannya ya, karena saat ini masih cenderung sideways, belum jelas untuk bullish continuation-nya. Baik, salah satu yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini dari sektor infrastruktur ada Telkom, Pak William. Dan kebetulan hari ini juga merupakan listed companies update kita. Posisi dari laba bersihnya turun di atas 7%, Pak. Presentasinya atau gambarannya untuk saham Telkom hari ini juga melemah di atas 5%. Bagaimana Anda melihat posisi capaian laba ini? Apakah memang tidak sesuai dengan ekspektasi konsensus mungkin ataupun juga dari sisi para pelaku pasar? Saya pikir dari sisi para pelaku pasar memang cukup membawa sentimen negatif ya. Namun secara teknikal saya pikir ini masih belum benar-benar terkonfirmasi harga akan kembali melanjutkan downtrend-nya. Masih bisa dibilang penurunan harga saat ini masih koreksi yang masih bisa diterima, Pak. Baik, intraday hari ini sempat ke 2.880, support aman dari Telkom yang masih bisa ditoleransi di level berapa sebenarnya? Untuk support paling amannya ada di level 2.700, Pak. Oke, hari ini di 2.880, koreksi yang terjadi masih dalam koreksi yang wajar. Nah, bagaimana strateginya? Apakah memang di tengah pelemahan dalam hari ini bisa dimanfaatkan untuk momentum paling tidak cicil beli untuk Telkom? Dan kebetulan sudah ada pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Bapak Victor dari Malang menanyakan Telkom turun banyak hari ini, apakah sudah direkomendasikan untuk masuk? Analisis Anda untuk Telkom? Ya, untuk Telkom saat ini untuk mulai cicil beli saya pikir sudah mulai menarik, khususnya kalau harga masih akan bergerak ke sekitar 2.850 sampai 2.880 ya. Saya pikir masih bisa untuk mulai cicil beli. Support pentingnya ada di 2.700 dengan resistance 3.280, Pak. Oke. Ketika sesi pertama dibuka esok hari dengan posisi penutupan hari ini di 2880 sudah bisa langsung untuk ambil posisi, Pak William? Ya, saya pikir bisa, namun tetap cicil beli terlebih dahulu ya, karena masih belum ada konfirmasi untuk kelanjutan bullish-nya saat ini. Bagaimana Anda melihat prospek dari Telkom ke depannya, Pak, terutama di semester kedua di 2024? Untuk
prospek kedepannya saya pikir masih bisa menarik ya, mengingat cara pemasukan juga ada kenaikan tadi, kemudian juga secara grafik harganya sudah mulai masuk terkategorikan sebagai harga diskon saya pikir untuk saat ini. Baik, ada perubahan dari sisi target harga untuk Telkom di 2024, Pak? Oke, untuk 2024 saya pikir sampai akhir tahun kalau harga berhasil closing di atas resistance 3.280, mungkin Telkom ada peluang untuk kembali ke sekitar 3.600 sampai 3.800, Pak. Baik, tapi balik ke 4.000-an cukup berat ya, Pak? Kelihatannya seperti itu, Pak. Soalnya ada penguatan harga yang sangat signifikan ya, impulsifnya. Oke, analisis untuk Telkom hari ini tampaknya menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan seiring dengan rilis kinerja. Masih dari infrastruktur telekomunikasi, Pak William, ada ISAT, Pak. Hari ini juga koreksi dalam di 2,56% di 11.400. Tampaknya pelemahan ini berlawanan dengan posisi kinerja mereka cukup baik di semester pertama di 2024 yang juga baru saja rilis. Bagaimana Anda melihat ketidakselarasan ISAT dengan posisi raihan kinerja hari ini? Apakah harganya sudah price in ataupun dari sisi fundamental? Berita terbaru ini terkait juga dengan pertanyaan bursa ke ISAT terkait dengan utang jatuh tempo mereka yang cukup banyak beredar di pemberitaan dalam beberapa waktu terakhir. Ya, saya pikir memang untuk ISAT ini laporan keuangannya bagus, kinerjanya bagus, namun kelihatannya saat ini masih cukup banyak yang melakukan aksi taking profit terlebih dahulu ya, mengingat sejak awal bulan Juli ini harga sudah menguat sangat signifikan sampai Senin lalu ya. Saya pikir ini masih berada di fase koreksi wajarnya karena mungkin banyak yang mulai taking profit nih, Pak. Baik, penguatannya juga sudah cukup signifikan ini dalam beberapa waktu terakhir. Analisis dan rekomendasinya untuk ISAT di tengah pelemahan yang terjadi hari ini. Ya, untuk ISAT rekomendasinya saya pikir lebih ke buy on weakness dengan support di 10.250, resistance-nya di 12.250. Area buy saya pikir ada di sekitar 10.600 sampai 11.000, Pak. Baik. Dari ISAT kita coba bergeser ke XL, Pak. Kebetulan XL para investor juga masih menunggu ini rilis kinerja mereka. Hari ini juga posisi dari XL ini ditutup flat 2170 meskipun tadi sempat ke 2190. Dalam sepekan terakhir tekanan hebat juga terjadi untuk XL. Analisis Anda? Ya, untuk saham XL saya pikir memang rilis laporan keuangannya masih ditunggu-tunggu dan harga masih di fase koreksi maupun konsolidasinya ya. Support terdekatnya saya pikir di 2070 dan support krusialnya di 1885. Harga masih bisa menguat seharusnya selama support 2070-nya ini tidak di breakout ya. Resistance di 2340, Pak. Baik, hari ini ditutup flat di 2170, intraday terendah hari ini di 2150, sementara support yang bisa diwaspadai di 2070. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak William, kita hold terlebih dahulu, Pak. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di penutupan sesi kedua hari ini di 0,65%. Tekanannya masih cukup dalam dan ditutup di level 7.241,864. Level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat ke 7.292,555. Beberapa poin sebenarnya menuju ke 7.300-an. Dan posisi ini tidak berlangsung lama, hanya beberapa menit pasca pembukaan, kemudian indeks harga saham gabungan langsung berbalik arah ke zona merah, bahkan secara intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini melemah ke 7.226,782. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba update beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, MNC 36 mengalami pelemahan di 1,08%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,27%, LQ45 melemah ke 1,27%.
Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat posisi dari rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Kesehatan memimpin penguatan di 0,75%, kemudian konsumsi non-primer menguat di 0,28%. Transportasi dan logistik melemah di 1,20%, infrastruktur melemah di 0,84%. Itu dia rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya pemirsa. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat posisi saham-saham yang di penutupan sesi kedua hari ini yang mengalami penguatan yang cukup signifikan, yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Adaro posisinya adalah menguat ke 3.230, kemudian Arto menguat di 2.670, Bevin menguat ke Rp885 per saham, dan MAPI juga menguat ke Rp1.445 per sahamnya. Sementara value masing-masing saham dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Itu dia updatean posisi dari pergerakan IHSG dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.